Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indrani Nur Fitri dengan NIM 20.2594 dari Sistem Informasi 20A. Di sini saya akan melakukan uji regresi, uji korelasi, uji validitas, dan uji reliabilitas. Dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah statistik dan probabilistik. Oke, langsung saja saya akan melakukan share screen. Langsung saya share. Nah, sebelumnya ini soal dari ujian akhir semester mata kuliah statistik dan probabilistik. Yang pertama, satu, membuat variabel data dengan tema judul sembarang sesuai dengan format yang telah ditentukan. Saya mengambil tema bisnis dengan judul PT Invitix ingin mengetahui apa saja jenis barang yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pendapatan perusahaan per minggu. Nah, di sini sudah ada untuk datanya. Nah, terdiri dari 33 data. Nah, ini dan data ini yaitu terdiri dari variabel X1, X2, X3, dan Y. Nah, X1, label dari X1 yaitu biaya produksi per minggu, ini dalam satuan rupiah. Kemudian untuk X2-nya yaitu hasil penjualan jenis cake, sama ya dalam satuan rupiah juga. Dan X3-nya ini adalah hasil penjualan jenis roti. Nah, kemudian ini untuk Y-nya yaitu pendapatan perusahaan per minggu. Sama ini juga dalam rupiah. Nah, kemudian dari data ini saya akan melakukan uji regresi dan uji korelasi menggunakan SPSS. Oke, berarti langsung saja. Nah, pertama-tama kita copy untuk nilainya. Nah, kita cukup mengcopy ininya saja. Nilainya saja. Oke. Kemudian kita masuk ke SPSS. Nah, pertama-tama kita ke variabel Q. Oke. Nah, di sini tadi namanya yaitu X1, variabelnya yaitu X1, X2, X3, dan Y. Kemudian labelnya ya di sini sudah saya masukkan label dari X1 yaitu biaya produksi per minggu, label dari X2 yaitu hasil penjualan jenis cake, dan label dari X3 yaitu hasil penjualan jenis roti, dan Y-nya yaitu pendapatan perusahaan per minggu. Nah, di sini jangan lupa untuk mengubah menjadi scale. Nah, di sini sudah diubah ya menjadi scale semuanya. Kemudian masuk ke data view. Nah, di sini sudah ada X1, X2, X3, dan Y. Kemudian data yang tadi kita langsung masukkan saja ke sini, kita paste. Oke, ini untuk datanya. Nah, yang pertama uji regresi. Kita masuk ke analyze, kemudian regression. Nah, kemudian linear. Nah, di sini untuk dependent-nya. Nah, dependent yaitu Y pendapatan perusahaan per minggu, dan untuk independent-nya yaitu terdiri dari X1, X2, dan X3. Di sini sudah saya masukkan ya. Nah, untuk X1-nya yaitu biaya produksi per minggu, X2-nya hasil penjualan jenis cake, dan X3-nya yaitu hasil penjualan jenis roti. Kemudian kita ke statistik. Oke, sudah. Langsung saja continue, lalu kita langsung klik OK. Nah, di sini sudah ada hasilnya. Oke, ini yang pertama untuk koefisiennya langsung kita copy saja. Nah, kemudian kita masukkan ke sini. Ini uji T ya. Nah, langsung saja kita cek ke sini. Nah,
Nah, di sini saya sudah membuat kesimpulan untuk uji regresi pengujian uji T. Nah, dilakukan pengujian uji T, dilihat variabel biaya produksi per minggu atau X1, hasil penjualan jenis cake atau X2, dan hasil penjualan jenis roti atau X3 adalah 0,444. Nah, bisa dilihat ini hasilnya. Yang bisa dilihat adalah 0,444 dan 0,054 dan 0,434. Nah, di sini bisa dilihat ya, kenapa di sini ditambah 0, karena kita melihat di sini ada titik di depan angka ini, ada titik yang berarti kita harus menambahkan 0 di depannya. Jadi 0, nah, dengan tingkat kepercayaan 0,5 yaitu 95% dapat disimpulkan bahwa secara parsial X1 sebesar 0,444 lebih besar dari 0,05. Berarti biaya produksi per minggu tidak berpengaruh terhadap Y atau pendapatan perusahaan per minggu. X2 sebesar 0,054 lebih besar dari 0,05. Berarti hasil penjualan jenis cake tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Y. Dan X3 sebesar 0,434 lebih besar dari 0,05, berarti tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Y atau pendapatan perusahaan per minggu. Oke, langsung saja ke uji selanjutnya. Kita ke hasil selanjutnya ya. Ada ini model summary. Nah, langsung saja kita copy. Kita masukkan. Nah, di sini juga saya sudah membuat kesimpulan. Nah, dari tabel di atas diperoleh nilai koefisien determinasi atau R-square sebesar 0,080 atau 0,8%. Nah, di sini kenapa 0,80? Karena kita melihat dari data ini. Nah, dan kenapa 0,080 menjadi 0,080 karena dilihat ya di sini di depan angka ini terdapat titik yang berarti kita harus menambahkan 0 di depan angka tersebut. Nah, menjadi 0,8% karena hasil ini dikali 100. Dari tabel di atas diperoleh nilai koefisien determinasi atau R-square sebesar 0,080. Kenapa 0,080? Karena dilihat dari ini, hasil ini, yaitu titik 0,80. Nah, yang berarti kita harus menambahkan 0 di depan angka tersebut. Nah, menjadi 0,8% karena dikali 100%. Kemudian, menunjukkan bahwa persentase pengaruh biaya produksi per minggu, hasil penjualan jenis cake dan hasil penjualan jenis roti itu hanya 0,8% terhadap variabel Y atau pendapatan perusahaan. Dari perhitungan tersebut dapat dikalkulasikan bahwa masih ada dan banyak faktor lain yang terlibat dan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan perusahaan dan yang tidak termasuk dalam variabel penelitian ini dengan besaran persentase yaitu 99,92%. Nah, kita lanjut saja ke uji selanjutnya. Oke, ini untuk ANOVA langsung kita copy, kemudian kita masukkan ke sini. Nah, langsung kita paste aja. Nah, kesimpulannya, pengujian uji T pada bagian hipotesis menunjukkan pengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y secara parsial atau terpisah. Sehingga dalam lanjutan uji F dapat disimpulkan bahwa secara stimulan atau bersama-sama variabel konstan dan variabel X tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y.
pada tingkat kepercayaan 95% adalah 0,148. Lanjut ke uji regresi berganda. Nah, uji regresi berganda ini ya datanya yang koefisien atau uji T. Nah, langsung kita masukkan saja ke sini. Oke. Pembahasannya, berdasarkan tabel di atas diperoleh rumus Y sama dengan 119 sama dengan 119.014. Nah, ini di sini ya, plus 400, nah ini 400 yaitu atau X1 dan plus 7.627 atau X2, nah ini min 3.455, nah ini minus plus Kemudian kita lanjut ke uji korelasi, datanya masih sama ya, karena kita menguji data yang sama. Nah, kemudian kita ke correlate, kemudian di variate. Nah, di sini langsung masukkan saja ke variabel yang di sini. Nah, jadi mula-mula semua ini itu belum dimasukkan ke sini ya, ke variabel. Nah, dan harus dimasukkan ke sini. Oke, langsung kita masukkan dari X1, X2, X3, dan Y. Kemudian klik options, oke, langsung continue saja. Kemudian kita klik oke. Nah, ini untuk hasilnya. Nah, langsung saja kita copy sini. Nah, kita paste, oke. Kita perkecil saja dulu. Nah, di sini sudah ada untuk uji korelasinya. Saya juga sudah membuat kesimpulannya, jadi penarikan kesimpulan. Yang pertama, korelasi biaya produksi per minggu atau X1 terhadap pendapatan perusahaan per minggu atau Y, nilai signifikannya yaitu 0,546. Nah, 0,546, mari kita lihat tanda di sini 546. Kita tambah 0 di depannya karena ada titik. Nah, lebih besar dari 0,05, maka HO diterima. Berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel biaya produksi per minggu atau X1 terhadap variabel pendapatan per minggu atau Y. Tabel percent correlation memaparkan nilai koefisien korelasi sebesar 0,109. Nah, ini ya 0,109. Oke, langsung kita warnai saja. 0,109 yang berarti korelasi rendah sekali antara variabel biaya produksi per minggu atau X1 dengan variabel pendapat perusahaan per minggu atau Y. Nah, kemudian lanjut korelasi hasil penjualan jenis cake atau X2 terhadap pendapatan perusahaan per minggu atau Y. Nah, nilai signifikannya yaitu 0,041. Kita lihat di sini. Di sini. Nah, 0,041 yang berarti lebih besar dari 0,05, maka HO diterima. Berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel hasil penjualan jenis cake atau X2 terhadap variabel pendapatan per minggu atau Y. Tabel person correlation memaparkan nilai koefisien korelasi sebesar 0,358. Nah, di sini 0,358 di sini ya, 358. Yang berarti korelasi rendah antara variabel hasil penjualan jenis cake atau X2 dengan variabel pendapatan per minggu atau Y. Nah, lanjut.
korelasi hasil penjualan jenis roti atau X3 terhadap pendapatan per minggu atau Y nilai signifikannya 0,308. Yang berarti lebih besar dari 0,05, maka HO diterima. Berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel hasil penjualan jenis roti atau X3 terhadap variabel pendapatan perusahaan per minggu atau Y. Tabel Pearson Correlation memaparkan nilai koefisien korelasi sebesar 0,183. Nah, di sini 0,183. Nah, ini 0,183 yang berarti korelasi rendah sekali antara variabel hasil penjualan jenis roti atau X3 dengan variabel pendapatan perusahaan per minggu atau Y. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 3. Membuat format rekapitulasi hasil uji coba angket dengan jumlah item pernyataan sebanyak 4 dan responden sejumlah 33 dengan rentang nilai 1 sampai 4. Nah, di sini sudah ada ya untuk datanya. Ini adalah 33 responden dengan rentang nilai 1 sampai 4. Nah, di sini kita akan menguji uji validitas dan uji reliabilitas. Oke, langsung saja kita copy dulu nilai. Kemudian kita masuk ke SPSS. Nah, ini kita hapus dulu data yang tadi. Nah, kemudian kita masuk ke variabel view. Untuk variabel view ada tadi item 1, item 2, ada item 3, dan item 4. Karena tadi terdiri dari 4 item. Nah, kemudian untuk labelnya ini non ya, tidak ada. Kita hapus saja ini pas uji yang tadi. Kemudian untuk measure-nya kita rubah semuanya menjadi scale. Nah, di sini sudah dirubah menjadi scale. Nah, kemudian kita masuk ke data view. Nah, di sini sudah ada item 1, item 2, item 3, dan item 4. Kemudian kita langsung paste saja. Oke. Nah, yang pertama kita akan menguji validasi dan reliabilitas. Di sini langsung saja kita akan melakukan uji validitas dan reliabilitas. Kita masuk ke analyze, kemudian scale, kemudian reliability analysis. Nah, mula-mula semua ini dari semua item ini ada di sini. Nah, kemudian kita itu harus memindahkan si 4 item ini ke sini. Nah, kita pindahkan saja langsung. Nah, ya, kemudian kita klik statistik. Nah, kita pastikan ini semua terchecklist kecuali covariance. Descriptive for item, scale it, item deletes, inter-item correlation. Nah, kemudian kita klik continue, kemudian kita klik OK. Nah, ini adalah hasil dari uji validitas dan reliabilitas. Nah, untuk uji validitasnya ini item total statistik, langsung kita copy dan kita masukkan ke datanya. Nah, uji validitas, saya sudah membuat kesimpulan juga ya. Nah, ini item total statistik, langsung kita copy saja, kemudian kita masukkan ke data yang tadi. Di sini saya sudah menarik kesimpulan, langsung kita paste saja. Nah, di sini kesimpulannya, item 1, correct item total correlation, yaitu besar 0,465. Nah, 0,465 ini dari mana? Nah, ini correct item total correlation. Nih. Nah,
item 1 correct item total correlation sama dengan 0,465 yang berarti lebih besar dari 0,355, maka total item tersebut valid. Dengan demikian, item instrumen nomor 1 bisa digunakan. Nah, selanjutnya item 2, correct item total correlation. Ya, sama dengan 0,027 yang berarti lebih kecil dari 0,355, maka total item tersebut tidak valid. Dengan demikian, item instrumen nomor 2 tidak bisa digunakan. Kemudian untuk item 3 atau correct Kemudian untuk item 3 correct item total correlation-nya yaitu min 0,373 yang berarti lebih kecil dari 0,355, maka total item tersebut tidak valid. Dengan demikian, item instrumen nomor 3 tidak bisa digunakan. Kemudian untuk yang terakhir yaitu item 4 correct item total correlation yaitu 0,415 yang berarti lebih besar dari 0,355, maka total item tersebut valid. Dengan demikian, item instrumen nomor 4 bisa digunakan. Nah, kemudian ini ada interpretasinya. Nah, sebenarnya interpretasi ini adalah sama ya kesimpulan dari data ini. Nah, di sini yang pertama item 1 yaitu 0,465 interpretasinya yaitu valid atau bisa digunakan. Nah, untuk item 2 yaitu 0,027 interpretasinya tidak valid yang berarti tidak bisa digunakan. Dan untuk item 3 yaitu min 0,373 yang berarti tidak valid dan berarti ini tidak bisa digunakan. Dan untuk item 4 yaitu 0,415 yang berarti interpretasinya valid dan bisa digunakan. Nah, kemudian yang terakhir adalah uji reliabilitas. Kita langsung masuk saja ke SPSS. Nah, di sini ada reliability statistik, langsung kita copy, kemudian kita masukkan datanya. Langsung kita paste di sini. Nah, saya juga sudah membuat kesimpulan. Nah, item nilai tersebut 0,175 yang berarti lebih kecil dari 0,355. Nah, dari mana? Dari sini 0,175. Nah, berarti tes secara keseluruhan tidak reliable. Mengapa tidak reliable? Karena 0,175 itu lebih kecil dari 0,355. Jika item nilai tersebut lebih besar dari 0,355 dan berarti tes secara keseluruhan itu reliable. Nah, oke, sudah selesai. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai uji regresi, uji korelasi, uji validitas, dan uji reliabilitas. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, baik dalam kata ataupun dalam pengujian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.